Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yusanti, NIM 1920202103, kelas PAI 3 2019. Dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nur Afifah, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian belajar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, kompetensi, keterampilan atau skill dan sikap. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Adapun ini saya akan menjelaskan tentang prinsip belajar. Yang pertama, sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari. Yang kedua, kontinu atau kesinambungan dengan perilaku lainnya. Yang ketiga, fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. Yang keempat, positif atau berakumulasi. Yang kelima, aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. Tujuan belajar. Tujuan belajar hal yang sangat esensial, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Tujuan memberikan petunjuk untuk memilih pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasi waktu, memilih alat bantu pembelajaran, serta menyediakan ukuran untuk mengukur potensi belajar siswa. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Komponen belajar. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi siswa dan kreativitas pendidik. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidik yang mampu memfasilitasi motivasi disebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa. Melalui proses belajar, desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang menandai, ditambah dengan kreativitas, guru akan membuat siswa lebih mudah mencapai target belajar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam bukunya Sugandi DKK 2000 halaman 27 mengemukakan 1. Kesiapan belajar. Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi pada siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru tidak dapat terlalu banyak berbuat, namun guru diharapkan untuk mengurangi akibat dari kondisi tersebut dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa. 2. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui berbagai kiat untuk menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 3. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong orang
tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan aktivitas. Motivasi dapat menjadi aktif dan tidak aktif. Jika tidak aktif, maka siswa tidak bersemangat belajar. Dalam hal seperti ini, guru harus dapat memotivasi siswa agar siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Yang keempat, keaktifan siswa. Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus aktif. Dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari dan menemukan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima, mengalami sendiri. Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuan pembelajaran. Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno 2008, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Robert F. Mager 1962 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Menurut Kemp 1977 dan David E. Kapel 1981 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran suatu pertanyaan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam untuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasi waktu, petunjuk, dan memilih alat-alat bantuan pengajaran. Model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arens 2005 halaman 67 mengatakan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh oleh beberapa sistem. Yang kedua, fungsi model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan dibelajarkan, tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis kerja. Yang keempat, model pembelajaran berbasis nilai. Dan yang terakhir, model cooperative learning. Hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mereka menerima proses pembelajaran di sekolah. Hasilnya dapat berupa angka atau yang biasa disebut nilai, atau berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran.
Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yang pertama adalah aspek fisiologis. Untuk memperoleh hasil-hasil belajar yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga dengan cara makanan atau minuman bergizi, istirahat, olahraga. Tentunya banyak kasus anak yang prestasinya turun karena mereka tidak sehat secara fisik. Faktor eksternal. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi beberapa hal, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Dan lingkungan sosial adalah lingkungan di mana seseorang bersosialisasi, bertemu dan berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Hal pertama yang menjadi penting dari lingkungan sosial adalah pertemanan, di mana teman adalah sumber motivasi sekaligus bisa menjadi sumber menurunnya prestasi. Dan yang terakhir, lingkungan non-sosial meliputi kondisi rumah, sekolah, peralatan, alam atau cuaca. Non-sosial seperti halnya kondisi rumah secara fisik, apakah rapi, bersih, aman, terkendali dari gangguan yang menurunkan hasil belajar. Sekolah juga mempengaruhi hasil belajar. Dari pengalaman saya, ketika anak pintar masuk sekolah dan biasa-biasa saja. Sekian dari saya. Begitulah paparan tugas saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.